Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan diskusi atau kita bahas mengenai atau kita beri judul pembahasan kita hari ini adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap, teknologi dan partisipasi masyarakat. Saya ulangi, judul kita pada pembahasan kali ini adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap, teknologi dan partisipasi masyarakat. Ada 3 buku yang saya pikir penting untuk kita ketahui secara sekilas, baru nanti kemudian kita cocokkan dengan fakta di lapangan. Pertama, karya dari W. Odamelarbi tahun 2011 berjudul Towards a Credible and Effective Land Registration System, Lesson from Systematic Land Titling Pilot Project in Ghana. Saya ulangi, karya dari W. Odamelarbi tahun 2011 berjudul Towards a Credible and Effective Land Registration System, Lesson from Systematic Land Titling Pilot Project in Ghana. Yang kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya adalah pendaftaran tanah yang efektif dan menuju pendaftaran tanah yang efektif dan kredibel, ya, sistem. Jadi menuju sistem pendaftaran tanah yang kredibel dan efektif. Lesson from Systematic Land Titling Pilot Project in Ghana, pelajaran dari pilot project pendaftaran tanah sistematik di Ghana. Itu kira-kira. Jadi saya ulangi, W. Odamelarbi tahun 2011 dengan karyanya Towards a Credible and Effective Land Registration System, Lesson from Systematic Land Titling Pilot Project in Ghana. Apa yang dikatakan oleh Odamelarbi? Dia mengatakan bahwa keberhasilan pendaftaran tanah sistematik ditentukan oleh pemanfaatan teknologi. Jadi karya Odamelarbi ini menjelaskan tentang pentingnya teknologi, terutama untuk mendukung keberhasilan pendaftaran tanah sistematik. Ya. Jadi kita dapat kata kuncinya yaitu teknologi. Kemudian kita lihat juga karya dari Agnes Adai dan kawan-kawan tahun 2011 berjudul Systematic Land Titling Registration, a Dynamic Approach to Land Registration Using GIS. Saya ulangi, karya Agnes Adai dan kawan-kawan tahun 2011 berjudul Systematic Land Titling. Saya ulangi, Systematic Land Title Registration, a Dynamic Approach to Land Registration Using GIS. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, Systematic Land Title Registration, terjemahan bebasnya adalah pendaftaran tanah sistematik. A Dynamic Approach to Land Registration Using GIS, diterjemahkan secara bebas, pendekatan dinamis bagi keberhasilan pendaftaran tanah menggunakan GIS. GIS itu Geographical Information System, ya. Jadi itu yang karya dari Agnes Adai dan kawan-kawan tahun 2011. Saya ulangi, judulnya adalah Systematic Land Title Registration, a Dynamic Approach to Land Registration Using GIS. Apa pernyataan mereka, Agnes Adai dan kawan-kawan? Mereka mengatakan bahwa penggunaan software GIS dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik. Jadi ini hasil penelitian, ya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan software GIS dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik. Jadi tadi dari Odamelarbi kita dapat kata kunci yaitu teknologi. Kemudian dari Agnes Adai kita dapat kata kunci tentang penggunaan software GIS. Jadi kalau tadi teknologi, ini sudah lebih detail, penggunaan software GIS dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik. Kemudian ketiga, kita lihat hasil penelitian dari Julian Derbit dan Philadet Sisolat tahun 2018 berjudul Systematic Land Registration in Rural Areas of Lao PDR from Concept to Scale, ya. Jadi Lao PDR itu Laos, PDR itu People Democratic Republic, Republik Demokrasi Rakyat Lao. Kemudian kita lihat ini judulnya sebentar, Systematic Land Registration itu pendaftaran tanah sistematik in rural area di areal
pedesaan. Of Law PDR berarti di wilayah Republik Demokrasi Rakyat Laos. From concept to scale, jadi dari yang sifatnya konsep sampai yang bisa diwujudkan, kira-kira begitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Julian Derbit dan Philadet Sisolak tahun 2018, mereka mengatakan bahwa kesuksesan pendaftaran tanah sistematik ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Jadi, kita sudah lihat ada 3 penelitian, Oda Melarbi tahun 2011, Agnes Adai tahun 2011, dan Julian Derbit dan Philadet Sisolak tahun 2018. Oda Melarbi mengatakan kalau pengen sukses harus gunakan teknologi. Kira-kira bahasanya begitu. Kemudian Agnes Adai tahun 2011 mengatakan kalau pengen sukses gunakan software GIS, itu kan bagian dari teknologi. Tapi kemudian tahun 2018 Julian Derbit dan Philadet Sisolak mengatakan kesuksesan pendaftaran tanah sistematik itu terletak pada partisipasi masyarakat. Berarti kita bisa paham bahwa agar pendaftaran tanah sistematik itu berhasil, maka dibutuhkan teknologi dan partisipasi masyarakat. Nah, sekarang mari kita lihat kenyataan lapangannya. Misalnya kalau kita lihat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Madiun. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah mendidik atau melatih atau memberdayakan 3 pilar desa, kepala dusun, Babin Kamtipmas, dan Babinsa untuk melakukan pemetaan partisipatif dengan menggunakan peta dasar berupa CSRT, Citra Satelit Resolusi Tinggi. Nah, itu berarti kan sudah menggunakan teknologi. Kemudian nanti juga kalau kita perhatikan di Kabupaten Grobogan, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan itu mendorong masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif, bahkan kemudian Kantor Pertanahan juga mendorong pihak swasta ikut turun dalam kegiatan tersebut ketika misalnya pihak swasta melatih masyarakat desa atau tokoh-tokoh desa untuk melakukan pemetaan partisipatif, sehingga kemudian berhasil didapatkan peta dasar bidang tanah. Nah, dari peta dasar bidang tanah itu kemudian dibuat peta-peta tematik bidang tanah. Bagaimana cara membuatnya? Tentu dengan memanfaatkan software GIS, Geographical Information System. Nah, itu yang berarti bahwa apa yang dikatakan oleh Oda Melarbi, apa yang dikatakan oleh Agnes Adai sudah diterapkan di masyarakat. Tetapi kemudian dari semua itu, kalau kita lihat 2 contoh tadi, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Grobogan, kedua-duanya kan bisa terlaksana dengan baik karena ada dukungan masyarakat. Madiun ada 3 pilar desa, kepala dusun, Babin Kamtipmas, Babinsa. Kemudian Grobogan ada swasta yang melatih tokoh-tokoh desa untuk melakukan pemetaan partisipatif. Nah, itu artinya apa? Artinya ada partisipasi masyarakat. Maka kemudian menjadi benar ketika kemudian kita berkata bahwa pendaftaran tanah sistematik lengkap itu bisa berhasil bila didukung oleh penerapan teknologi yang tentu saja dari hari ke hari semakin baik, dari hari ke hari semakin canggih, terus-menerus disempurnakan. Teknologi pemetaannya disempurnakan, teknologi pengukurannya disempurnakan, termasuk nanti teknik teknologi untuk mengolah datanya, misalnya dengan menggunakan software GIS, itu juga terus-menerus disempurnakan sehingga kemudian semakin baik. Jadi teknologinya semakin baik dan partisipasi masyarakatnya juga semakin baik, semakin meluas. Nah, ketika bicara tentang partisipasi masyarakat, tentu bicara tentang leadership, bicara tentang kemampuan kepala kantor pertanahan untuk mempengaruhi kepala seksi mempengaruhi para koordinator mempengaruhi staf kantor pertanahan yang tidak lain dan tidak bukan adalah para petugas kantor pertanahan yang nanti akan diturunkan ke lapangan, dan mereka yang diturunkan ke lapangan itu nanti mereka itulah yang akan memimpin dalam tanda kutip, mengarahkan begitu masyarakat agar kemudian berkenan berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kalau di Kabupaten Kendal juga ada trik tertentu, misalnya ketika kantor pertanahan Kabupaten Kendal memberi kewenangan kepada petugas kantor pertanahan yang diterjunkan ke lapangan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu yang secara teknis memungkinkan. Misalnya
Pernah saya contohkan ada suatu desa, dia punya target 1.500 bidang, tetapi masyarakatnya tidak antusias, maka kemudian atas permintaan dari petugas lapang disertifikatkan dulu 100 bidang sampai berhasil, sampai terbit sertifikatnya. Kemudian yang 100 sertifikat itu diserahkan ke masyarakat, sehingga kemudian yang 1.400, tadi kan targetnya 1.500, yang 1.400 baru antusias. Itu cara petugas lapangan membangun antusiasme masyarakat di lapangan, atau cara masyarakat memotivasi, atau cara petugas kantor pertanahan memotivasi masyarakat. Jadi setiap kantor pertanahan punya variasinya masing-masing, tetapi pada intinya kita mengerti bahwa pendaftaran tanah sistematik lengkap akan sukses, akan berhasil bila memanfaatkan dua hal, yaitu teknologi dan partisipasi masyarakat. Saya pikir demikian. Pertemuan kita hari ini kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.